Dua sekolah dasar di Kecamatan Pamona Tenggara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah terpaksa melaksanakan proses belajar di luar kelas pada Senin 28 Juli 2025. Kondisi ini sangat menyedihkan terjadi usai gempa kecil yang kembali terjadi saat siswa sedang apel pagi. Kondisi ini juga terjadi di sekolah lain di SD Tindoli. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami terhubung dari Tribun Palu, Faiz. Rekan Faiz, silakan laporan Anda. Terima kasih rekan Alinda. Tribuners dapat saya laporkan bahwa hingga hari ini aktivitas belajar mengajar di dua sekolah dasar, yaitu di Sekolah Dasar Tokilo dan Sekolah Dasar Negeri Tindoli, mereka terpaksa harus belajar di luar ruangan pasca gempa bumi bermagnitudo 5,7 yang mengguncang wilayah tersebut pada 24 Juli lalu. Pemirsa, di SDN Tokilo, seluruh proses belajar sementara dilakukan di halaman sekolah. Guru-guru sudah sempat mempertimbangkan kembali ke kelas, tapi gempa kecil kembali terasa membuat mereka mengurungkan niat. Mereka khawatir jika gempa terjadi saat pelajaran berlangsung, anak-anak bisa panik dan berhamburan keluar. Pihak sekolah pun telah melaporkan kondisi bangunan ke Dinas Pendidikan. Namun kemarin terakhir dapat informasi yang dapat saya dapatkan, belum ada pemeriksaan secara teknis untuk memastikan apakah ruang kelas masih layak digunakan atau tidak. Sementara itu pemirsa, di SDN Tindoli, pembelajaran dialihkan ke tenda darurat milik Kementerian Sosial yang didirikan di halaman gereja, itu khusus untuk siswa kelas 1 dan kelas 2. Sementara kelas 3 hingga kelas 6 tetap berada di sekitar area sekolah, namun tidak menggunakan ruangan permanen. Tenda yang disiapkan dibuat senyaman mungkin, ada tikar, matras, bahkan area istirahat jika sewaktu-waktu terjadi gempa kembali. Meski dalam keterbatasan, guru-guru dan siswa tetap hadir setiap hari. Mereka ingin memastikan bahwa anak-anak tidak kehilangan hak untuk belajar meskipun dalam kondisi darurat. Sampai sekarang pemirsa, belum ada kepastian dari pemerintah apakah bangunan sekolah bisa digunakan kembali atau perlu diganti total. Wali kelas SD Tokilo bahkan berharap ada pihak teknis dari dinas yang secara datang untuk menilai kelayakan bangunan secara menyeluruh. Pemirsa, gempa ini tidak hanya berdampak pada dunia pendidikan. Berdasarkan data hingga 27 Juli kemarin, total warga terdampak di Kecamatan Pamona Tenggara mencapai hampir 2.000 jiwa, tersebar di Desa Tokilo, Tindoli, Tolambo, dan Korombono. Di Tokilo, 66 rumah dilaporkan rusak ringan, 1 SD, 1 TK, rumah jabatan guru, 2 gereja, serta 1 Polindes dan 1 Pustu turut terdampak. Di Desa Tindoli, 153 rumah mengalami kerusakan ringan, termasuk 1 SD dan 1 TK, serta 5 gereja. Sementara di Tolambo, 5 rumah dilaporkan rusak berat. Kondisi serupa terjadi di Kecamatan Pamona Selatan dengan total warga terdampak lebih dari 1.800 jiwa. Fasilitas umum juga terdampak, termasuk 1 SMA di Desa Pasir Putih dan sejumlah rumah ibadah. Sejauh ini pemirsa tercatat lebih dari 100 kali gempa susulan, meski faktanya bahwa aktivitas warga sudah normal, di mana siang hari mereka beraktivitas normal seperti biasanya, baik itu bertani maupun berkebun. Namun jika malam hari tiba, warga mulai persiapan istirahat di tenda pengungsian karena takut jikalau gempa susulan terjadi di waktu tidur. Dari pantauan di lokasi, pemerintah telah menyiapkan tenda untuk tempat tidur warga seperti di Desa Tokilo. Pemerintah desa menyiapkan tenda di lapangan, sementara Desa Tindoli pemerintah menyiapkan tenda di halaman gereja. Namun tak jarang pula warga memilih membangun tenda di depan rumah mereka. Untuk diketahui pemirsa, Tokilo warga terdampak mencapai 596 jiwa, di Desa Tindoli sebanyak 887 jiwa, termasuk diantaranya balita, bayi, lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas. Demikian rekan Alinda, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Faiz dari Tribun Palu atas laporan Anda dan selamat bertugas.
kembali. Untuk melengkapi keterangan kami pemirsa, berikut wawancara bersama pihak terkait. Kegiatan belajar anak-anak hari ini, ya dengan adanya guncangan tadi ini, ya kami ambil kebijakan untuk keluar, belajar di luar karena kami sangat takut dengan ruangan belajar kami ya tidak memungkinkan, sudah rusak bagian atasnya. Ketika kita melakukan proses belajar mengajar, tiba-tiba ada getaran, jadi anak-anak itu pastinya akan lari keluar. Sementara kita punya bangunan ini sudah ada yang retak. Jadi kami sudah sampaikan juga ke dinas, sudah difoto-foto juga ke dinas untuk segera dilihat kami punya lokasi ini, bagaimana proses selanjutnya. Jadi kalau tidak memungkinkan, ya mungkin kami akan melakukan proses belajar mengajar di luar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.